Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Desi Handayani, NIM 18011051. Sebelum saya memulai presentasi hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Ibu dan Bapak dosen penguji yang telah hadir, yaitu yang pertama Ibu Dr. Ninyoman Juli Nuryani, SEMM, yang kedua Bapak Imade Sukedane, SEMM, yang ketiga Ibu Niluh Sri Kasih, SEMM, dan yang keempat, Ibu Gusti Made Oka Astrini, SE. Untuk selanjutnya, saya akan memulai presentasi. UD Pandekerti AC merupakan salah satu usaha dagang retail yang menjual aneka kebutuhan pangan dan non-pangan yang berdiri pada tahun 2010. Apabila dilihat berdasarkan kegiatan operasionalnya, UD Pandekerti AC memiliki perkembangan yang baik dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Pada tahun 2019, omset berada pada angka 1.045.480.000 atau sama dengan 95%. Dengan kata lain, selisih 5% dari target yang telah ditentukan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2020 terjadi penurunan omset sebesar 930.477.200 atau sama dengan 89%. Dengan kata lain, selisih 6% dari tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali omset penjualan sebesar Rp809.515.164 atau sama dengan 87%. Penurunan omset penjualan sama halnya dengan penurunan terhadap volume penjualan barang, yang mana hal ini mengarah pada citra toko, diskon harga, dan saluran distribusi pada UD Pandekerti AC di Desa Sawan, Kecamatan Sawan. Pengertian citra toko menurut Sophia dan Syihabuddin pada tahun 2017 merupakan penggambaran apa yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen terhadap toko tertentu. UD Pandekerti AC adalah retailer yang menjual banyak barang baik itu pangan dan non-pangan, yang mana ketika berbelanja tidak ada price tag pada barang dagangan sehingga konsumen harus memanggil karyawan untuk memberikan informasi harga. Kemudian, pada UD Pandekerti AC, pelayanan kurang ramah, yang mana karyawan terkadang melupakan senyuman, salam sapa pada konsumen yang berbelanja. Selanjutnya, suasana toko yang kurang nyaman karena lahan parkir yang dimiliki sangat sempit, sehingga konsumen kesulitan saat ingin memarkir kendaraan. Menurut Kotler dan Armstrong, pada tahun 2018, diskon adalah pengurangan harga langsung terhadap pembelian selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan pemberian diskon harga yang mana tidak ada kartu member untuk mengikat pembeli sehingga konsumen atau langganan pada toko UD Pandekerti AC tidak merasakan benefit atau keistimewaan ketika berbelanja serta kurang memperhatikan pemberian diskon pada waktu-waktu tertentu seperti promo hari raya, hari kemerdekaan, dan promo hari spesial lainnya. Menurut Utami 2018 pada halaman 89, pendistribusian barang merupakan struktur fisik dari kegiatan usaha yang merupakan komponen utama terlihat dalam membentuk kesan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penetapan usahanya dan kegiatan dalam menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam hal ini, UD Pandekerti AC masih maksimal secara distribusi produk, yang mana jangkauan distribusi yang dilakukan saat ini masih sebatas pada area Kecamatan Sawan dan sekitarnya, dengan cara melakukan kerjasama dengan para reseller ataupun menjual produk kepada end user. Menurut Gani, pada tahun 2017, citra toko adalah bagaimana persepsi konsumen terhadap suatu toko dibanding dengan toko yang lainnya. Masing-masing konsumen mempunyai persepsi yang berbeda antara toko yang satu dengan yang lainnya tergantung dari citra setiap toko. Menurut Somirat tahun 2017, untuk mengukur adanya citra toko dapat digunakan beberapa indikator citra toko, yaitu yang pertama, pengaturan toko, yang kedua, pencahayaan ruangan, yang ketiga, display toko, yang keempat, kebersihan toko, dan yang kelima, halaman parkir yang memadai. Peter dan Olson dalam Fajar 2018.26 mendefinisikan diskon harga adalah strategi menentukan harga yang melibatkan rencana jangka panjang untuk menurunkan harga secara sistematis setelah mengenalkan produk dengan harga tinggi. Adapun indikator diskon harga menurut Astuti tahun 2018 untuk mengukur potongan harga dapat dilihat dari yang pertama, kemenarikan program, ketepatan program potongan harga mempengaruhi pembelian. Yang ketiga, frekuensi program potongan harga. Ciptono pada tahun 2018
14.2.347 menyatakan bahwa saluran distribusi adalah rute atau rangkaian perantara baik yang dikelola pemasaran maupun independen dalam menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Menurut Kotler tahun 2018, pada halaman 122 untuk mengukur distribusi dapat digunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama, sistem transportasi, yang kedua, produk, yang ketiga, waktu penantian. Menurut Rizal dan Miss Riyati tahun 2018, penjualan adalah suatu fungsi dari pemasaran yang sangat penting dan menentukan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut, yaitu memperoleh laba untuk kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Adapun indikator volume penjualan menurut Zulmi Nurmalik pada tahun 2015 adalah yang pertama, intensitas pembelian, yang kedua, syarat pembayaran, dan yang ketiga, daya beli. Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi citra toko, diskon harga, dan saluran distribusi terhadap volume penjualan, di mana citra toko berpengaruh terhadap volume penjualan, diskon harga berpengaruh terhadap volume penjualan, dan saluran distribusi berpengaruh terhadap volume penjualan. Di mana hipotesis penelitian berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka ada hipotesis penelitian yang pertama H1, semakin baik citra toko maka semakin meningkat volume penjualan pada UD Pandai Kertiase di Desa Sawan, Kecamatan Sawan. H2, semakin tinggi diskon harga maka semakin meningkat volume penjualan pada UD Pandai Kertiase di Desa Sawan, Kecamatan Sawan. H3, semakin luas saluran distribusi maka semakin meningkat volume penjualan pada UD Pandai Kertiase di Desa Sawan, Kecamatan Sawan. Penelitian ini akan dilaksanakan di UD Pandai Kertiase yang berlokasi di Desa Sawan, Kecamatan Sawan. Adapun alasan melakukan penelitian didasari oleh beberapa alasan. Yang pertama, karena permasalahan yang ingin diteliti terdapat pada lokasi yang dipilih, yaitu di UD Pandai Kertiase. Yang kedua, karena peneliti lebih menonjol terdapat di UD Pandai Kertiase. Dalam hal ini, meskipun di lokasi lain terdapat konteks permasalahan yang sama, tetapi setelah saya melakukan perbandingan permasalahan yang ada, paling menonjol ditemukan di UD Pandai Kertiase, sehingga saya ingin meneliti mengapa masalah yang sama dapat menonjol di UD Pandai Kertiase dibandingkan dengan lokasi penelitian yang lainnya. Yang ketiga, karena UD Pandai Kertiase dekat dengan domisili saya, sehingga dapat mempermudah untuk lebih dalam lagi meneliti permasalahan yang akan dikaji. Dalam hal ini dapat semakin intens untuk datang ke lokasi penelitian yang mana akan berdampak terhadap hasil yang maksimal. Keempat, pertimbangan dana penelitian, yang mana semakin jauh tempat penelitian dengan domisili, maka semakin banyak biaya waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Yang selanjutnya, jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif. Dalam penelitian ini, yang termasuk data kuantitatif adalah jumlah konsumen dan jawaban kuesioner, sehingga hasil dari penelitian ini adalah data yang berupa hasil SPSS yang kemudian dilakukan penelaahan yang mendalam untuk mengetahui arti dari angka tersebut. Yang selanjutnya, sumber data. Terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah yang pertama, dokumentasi. Dalam penelitian ini, saya mencatat jumlah konsumen serta omset diperoleh UD Pandai Kertiase selama 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Yang kedua, kuesioner. Yang selanjutnya, populasi. Populasi pada UD Pandai Kertiase dalam konteks ini adalah bersumber dari rata-rata transaksi per hari melalui data selama 3 tahun terakhir, yakni dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 93 orang. Yang kedua, sampel. Sugiono tahun 2018 mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun mekanisme penyebaran kuesioner dalam penelitian ini, yaitu saya terjun langsung ke lokasi penelitian. Hal ini bukan tanpa alasan, yang mana apabila penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung, maka hasil yang diperoleh akan lebih akurat. Yang selanjutnya mengenai teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik kuesioner. Dalam penelitian ini, kuesioner diberikan kepada pelanggan atau konsumen yang dijadikan responden untuk mengetahui
pengaruh citra toko, diskon harga, dan saluran distribusi pada UD Panikertiasih di Desa Sawan, Kecamatan Sawan. Untuk mengetahui instrumen penelitian, maka perlu dilakukan pengujian atas kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik dalam hal ini, sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Dalam asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan, yaitu uji normalitas dan uji heterodastisitas. Di hipotesis terdapat uji T dan uji F. Sekian penyampaian presentasi saya hari ini. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.